problem. It's a straightforward goal. 5 fakta setelah Timnas Indonesia melenggang ke final Piala AFF 2020, tim tersubur hingga skuad termuda. Timnas Indonesia meraih tiket ke final Piala AFF 2020 setelah meraih kemenangan agregat 5-3 atas Singapura. Sejumlah fakta menarik pun tersaji di balik keberhasilan tim Garuda lolos ke partai puncak, bersua di Singapura pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Kalang, Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021, malam WIB. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan demi bisa melenggang ke final. Pasalnya, Indonesia hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra Singapura pada laga pertama di stadion yang sama, tanggal 22 Desember lalu. Pertandingan pun berjalan sengit sejak menit awal. Aksi saling serang diperagakan oleh kedua tim. Setelah bermain selama 120 menit, Timnas Indonesia akhirnya sukses membungkam The Lions dengan skor 4-2. Keempat gol Indonesia disarangkan Ezra Walian di menit 11, Pratama Arhan menit 87, Sawal Anwar menit 91, gol bunuh diri, dan Egy Maulana Fikri di menit 105. Adapun sepasang gol Timnas Singapura tercipta atas nama Song Uiyang pada menit ke-45 dan Sahdan Sulaiman menit ke-74. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berhak lolos ke final Piala AFF 2020 dengan agregat 5-3. Bagi skuad Garuda, ini adalah untuk ke-6 kalinya lolos ke partai puncak Piala AFF, setelah sebelumnya terjadi pada 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Pada partai puncak, Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang antara Thailand atau Vietnam. Duel final akan berlangsung di National Stadium, tanggal 29 Desember tahun 2021 dan tanggal 1 Januari tahun 2022. Sejumlah fakta menarik mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2020. Apa sajakah itu? Berikut ini adalah ulasannya. 1. Diprediksi tak lolos dari grup neraka. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Berada di grup neraka, tim Garuda diprediksi tidak akan lolos ke semifinal. Sejumlah media di Asia Tenggara memprediksi jika yang lolos ke babak 4 besar Piala AFF 2020 adalah Timnas Vietnam dan Malaysia. Bahkan, legenda Timnas Malaysia, Safi Salih, menganggap skuad Indonesia tak berpengalaman karena dihuni pemain-pemain muda. Saya berharap Vietnam dan Malaysia akan terus berlanjut, lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Indonesia membawa tim muda dan potensial ke turnamen ini. Tetapi dibandingkan dengan para pesaingnya, para pemain muda itu masih kurang berpengalaman, ucap Safi Salih. Namun pada kenyataannya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal dengan status juara grup B. Tim asuhan Sintayong itu mendulang 10 poin. Unggul selisih gol atas Vietnam di tempat kedua dan memimpin 4 angka atas Malaysia di urutan ketiga. Kedua, utak-atik formasi ala Sintayong sejak fase grup hingga semifinal Piala AFF 2020. Pelatih Sintayong kerap bergonta-ganti formasi. Pada laga pertama grup B kontra Kamboja, pelatih asal Korea Selatan itu memakai formasi 4-1-4-1. Hasilnya, Timnas Indonesia menang 4-2. Adapun pada pertandingan kedua melawan Laos, Sintayong menerapkan taktik 4-3-3. Menggunakan formasi menyerang, tim Garuda sukses melumat Laos dengan skor 5-1. Pada laga ketiga kontra Vietnam, Timnas Indonesia memakai strategi 3-5-2. Taktik itu dipakai Sintayong untuk meredam serangan bergelombang yang dilancarkan Vietnam. Kecerdasan Sintayong itu pun membawa dampak positif. Solidnya lini belakang Timnas Indonesia membuat Vietnam kewalahan, dan akhirnya bermain imbang 0-0. Sintayong kembali memakai formasi 4-1-4-1 saat tim Garuda berhadapan dengan Malaysia pada partai pamungkas grup B. Indonesia pun sempat unggul 2-1 atas Timnas Malaysia pada babak pertama. Kemudian pada paruh kedua, Sintayong mengubah formasi menjadi 3-5-2. Taktik itu juga diiringi dengan masuknya Elkan Bagot yang menggantikan Rahmat Irianto. Taktik tersebut membuat Malaysia kerepotan, dan Timnas Indonesia sukses menutup laga dengan kemenangan 4-1. Pada laga semifinal melawan Singapura,
Sintayong lagi-lagi mengutak-atik formasi Timnas Indonesia. Pada leg pertama babak 4 besar, Timnas Indonesia tampil dengan formasi 5-4-1, sedangkan pertemuan kedua memakai taktik 4-2-3-1. Hasilnya, Timnas Indonesia sukses mendepak Singapura dengan agregat 5-3. Pada pertemuan pertama bermain imbang 1-1, adapun leg kedua menang 4-2. Ketiga adalah skuad termuda. Fakta menunjukkan rataan usia pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 paling rendah di antara tim-tim elit yang ada. Rata-rata usia pemain Indonesia ada di angka 23,8 tahun, jauh lebih belia dibandingkan dua pesaing di grup B, Malaysia 26,8 tahun, dan juara bertahan Vietnam 24,7 tahun. Tiga tim unggulan lainnya di grup berbeda tampil dengan skuad matang. Rataan usia pemain Thailand menembus angka 27,10 tahun, Singapura di angka 27,6 tahun, dan Filipina 26,11 tahun. Keempat, laga penuh drama kontra Singapura. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dengan skor 4-2 lewat perpanjangan waktu, dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di National Stadium, Kalang, Sabtu, tanggal 25 Desember tahun 2021, malam WIB. Selain kemenangan skuad Garuda, drama juga terjadi pada pertandingan tersebut, mulai dari 3 kartu merah yang didapat Timnas Singapura, yakni Safwan Baharudin pada menit ke-47, Irfan Fandi menit ke-67, dan Hasan Suni menit ke-119. Selain itu, ada juga keributan yang terjadi di bangku pemain selepas babak pertama berakhir. Beruntung, kekisruhan tersebut hanya berlangsung sesaat. Selanjutnya ada keberhasilan Nadeo Argawinata menggagalkan penalti Faris Ramli pada menit ke-90, dan terakhir adalah gol bunuh diri Sawal Anwar menit ke-91. Kelima, tim paling subur tak hanya lolos hingga ke final. Timnas Indonesia juga menyandang status sebagai tim tersubur di Piala AFF 2020. Indonesia berhasil menjaringkan 18 gol dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Tim Garuda unggul atas Thailand yang baru mendulang 12 gol dari 5 laga, serta memimpin 9 gol atas Vietnam. Uniknya, ke-18 gol tersebut tak hanya dicetak oleh 1, 2, atau 3 pemain, melainkan 10 pemain. Ke-10 pemain tersebut adalah Irfan Jaya, 3 gol, Evan Dimas, 2 gol, Ezra Walian, 2 gol, Pratama Arhan, 2 gol, Rahmat Irianto, 2 gol, dan Witan Sulaiman, 2 gol. Selain itu ada Asnawi Mangkualam, 1 gol, Egy Maulana Fikri, 1 gol, Elkan Bakngot, 1 gol, dan Ramai Rumakik, 1 gol. Adapun 1 gol lainnya tercipta berkat gol bunuh diri pemain Singapura, Sawal Anwar. Wajib kita tunggu laga final dan semoga Indonesia bisa jadi juara di Piala AFF pertama kalinya di tangan Sintayong.